Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Mohon maaf sudah mengganggu waktu Bapak. Barangkali di sela kesibukan hari ini, apalagi hari Senin, banyak kegiatan. Dan saya ucapkan terima kasih Bapak sudah berkenan untuk saya wawancarai. Dan kebetulan ini bagian dari rangkaian pendidikan guru penggerak untuk pemenuhan tugas modul 3.1 Pak, untuk pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Apakah hari ini Bapak bersedia untuk saya wawancarai, Pak? Siap, ya, bersedia. Ya, Teka rasanya, alhamdulillah. guys, 3.1 deh. Alhamdulillah Pak sudah 3.1, dan ini tugas ini diantaranya nanti wawancara terhadap kepala sekolah di sekolah tempat tugas, dan nanti saya juga akan mewawancarai salah satu kepala sekolah di sekolah yang lain, Pak. Baik, mungkin bisa dimulai untuk wawancara, Pak. Yang jadi pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Mengidentifikasinya, ya pertama kan kita lihat dulu, diidentifikasi lagi kebenarannya, permasalahannya, kan, apalagi dengan kasus-kasus anak yang memang kita harus mengambil keputusan dengan dilema etika, baik dan benar, dan kita juga harus memikirkan jangka panjang hasil dari keputusan yang diambil tersebut. Ya contohnya misal ada kasus anak yang terkena kasus misal permasalahan yang ya kenakalan anak lah, dan kita harus mengambil keputusan dengan pertimbangan yang sangat panjang, tidak langsung memutuskan cut gitu kan. Tentunya harus melalui skema analisa dulu, dianalisa dulu gitu kan, dianalisis dulu permasalahannya seperti apa, kemudian penyebabnya apa gitu kan, latar belakang barangkali Pak, latar belakang dari anak tersebut. Jangan sampai ke latar belakang keluarganya juga kita harus lihat, karena mungkin itu faktor-faktor yang bisa menjadi penyebab kenapa anak tersebut melakukan kesalahan. Ya, bisa salah satu faktornya dari situ. Di lingkungan keluarganya kita harus tahu. Iya. Kemudian Pak, untuk pengalaman Bapak di dalam menghadapi suatu permasalahan di sekolah, terutama bagaimana Bapak menjalankan keputusan pengambilan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan, Pak, yang sama-sama benar, ya sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kita dalam ininya kita mengambil atau melihat tingkat kebenarannya gitu. Terus nanti jangka panjangnya seperti apa, dengan melihat kebenarannya, terus jangka panjangnya seperti apa ke anak. Nah contohnya misal ada anak yang kasus gitu ya, misal contoh terjadi kasus pencurian gitu ya. Nah itu kan bisa memang anak salah, tapi kan kita juga harus mempertimbangkan ke depannya, ini harus diperbaiki gitu kan, dampak ke depannya. Artinya itu anak tersebut kan tanggung jawab kita, harus bisa memperbaikinya. Termasuk mungkin barangkali kalau saya sedikit menanggapi, ada prinsip untuk memperhatikan 4 paradigma dilema etika, dan 3 prinsip dan 3 langkah pengujian. Seperti itu barangkali Pak. Kalau untuk masalah-masalah yang terjadi di lingkungan sekolah, sepertinya memang
banyak dipengaruhi juga oleh lingkungan luar Lingkungan seperti itu, masyarakat. termasuk mungkin lingkungan tempat tinggalnya, karena latar belakang keluarga setiap anak itu kan berbeda-beda, barangkali itu Iya. seperti itu Pak. Kemudian Pak, untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Eh, Selain mengidentifikasi permasalahan barangkali. Selain mengidentifikasi, kan ini kita bertanya ke yang lain juga kebenarannya, gitu kan, Konfirmasi barangkali. mengkonfirmasi ulang permasalahannya seperti apa, sehingga kita tahu gitu ya, lebih jelas, tahu lebih jelas Ya. menyeluruh gitu, permasalahannya seperti apa gitu. Tidak langsung apa ya, tidak hanya mendengarkan laporan gitu satu Dari pihak satu gitu ya. pihak, ya betul. Kita juga harus dari pihak yang lain harus tahu gitu, sehingga dalam mengambil keputusan pun eh, ya Objektif lah ya. objektif gitu kan. Jadi rumah hanya akan adil lah dalam mengambil keputusan tersebut. Ya, mungkin dari mulai pengumpulan fakta, Ya, melibatkan rekan sejawat yang siapa tahu mungkin lebih iya, mengetahui keadaan anak barangkali itu Pak ya. Jadi sehingga dapat teruji eh, apa benar dan salahnya keadaan anak tersebut iya, sebelum pengambilan keputusan barangkali iya seperti betul. itu Pak. Dari rekan sejawat, terus ya dari guru-guru kan mungkin dalam hal ini pasti ada tindakan-tindakan dari guru, treatment-treatment dari guru selama selama itu kan. Contohnya misal pasti di home visit dulu kan, Ya, cari bertahap tahu ya, gitu, bertahap, sistematis. sistematis di home visit oleh guru kan pasti kita juga bertanya hasil home visitnya seperti apa, laporan dari BK juga seperti apa, dan kalau perlu ya kita cek gitu kan, kita lihat secara langsung. Kalau misalkan masih perlu untuk melihat secara langsung kondisinya di keluarganya seperti apa, di lingkungan seperti apa, dan bukan hanya di keluarga dan lingkungan saja kan, sekarang ada nambah media Media sosial. sosial betul Pak. Lihat di media Itu sangat sosialnya berpengaruh seperti Pak ya apa, iya. tentunya. Iya. Media sosial juga kan itu berpengaruh sekali. Apalagi sekarang yang lebih ini itu. Media sosial memang di era digital seperti Iya, sekarang sangat rentan ya dan harus mengerikan gitu. harusnya kuat. Gitu. Pengawasan juga memang harus ekstra Iya, barangkali Pak artinya kan seperti itu. saya lihat pengawasan basic di keluarga Di keluarga kumaha ya. bagaimana gitu kan, Ya. pengawasan di keluarga Iya. dan di sekolah treatmentnya seperti apa untuk menanggulangi permasalahan dari anak tersebut. Iya. Kaitan dengan pengambilan keputusan nih Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif di dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang apa istilahnya, langkah yang paling Bapak anggap efektif itu seperti apa selama ini? Pak, dalam pengambilan Dalam pengambilan keputusan keputusan. yang efektif ya tadi kita apa mencari informasi dari guru, dari wali kelasnya, bisa ini kita rekan sejawat dan dari BK-nya. Itu mungkin yang ininya yang efektif, tergantung dari permasalahannya juga. Dan tentunya seorang pemimpin juga harus, sepertinya mungkin harus melihat dampak dari keputusan Iya, tersebut jangka pendek dan jangka jangka panjangnya, panjang. seperti itu kan, ya. Jangka pendeknya seperti apa, jangka panjangnya ini kan tentunya Iya, kita harus memikirkan jangka ke depannya, iya jangka betul. jangka panjangnya. Jangan sampai Kalau hanya nanti jangka pendek ya, maka betul. Jangan sampai nanti keputusan seorang pemimpin atau seorang pimpinan itu akan berdampak tidak baik di iya kemudian hari, gitu. seperti Kan itu. seperti ini, ketika anak bersalah terus saja ditekan gitu kan, Iya. itu jadi bukan bukan menginikan anak gitu, justru akan mendaunkan anak. Iya. Tapi kalau kita memberikan ruang, terus kita menggali ininya apa permasalahannya seperti apa, kemudian eh, kita lihat anak tersebut apakah kedepannya bisa ini bisa maju atau bisa berkembang, kita tidak tahu gitu kan.
dan kita harus tetap memberikan kesempatan kepada anak untuk terus bisa berkembang. Iya. Kalau diputus saja dengan keputusan yang saklek, udah keluarkan. Nanti Iya. anak bagaimana? Iya, betul Pak. Kalau Berarti di misalkan sini ada nilai apa sikap bijaksana iya, dari seorang pimpinan barangkali Pak. iya harus memang harus bijaksana melihat permasalahan tersebut. Iya. Tidak artinya apa ya? Jangan di sini jangan sampai melihat kalau gara-gara budak kita melakukan kesalahan jadi langsung siga nyewa gitu langsung di ya kan kita harus ya melihat ininya sisi lainnya juga. Ya Pak, untuk pengambilan keputusan dalam kapasitas Bapak sebagai seorang pemimpin, tentunya ada apa semacam tantangan seperti itu Pak di dalam pengambilan keputusan. Nah, yang jadi pertanyaan, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan di dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Iya tantangannya itu ketika apa ya mengambil keputusan ketika ya antara kadang kita itu kalau melihat anaknya bermasalah sok rada kesel gitu kan. Nah, Ya, padahal itu kan terbawa emosi juga Pak ya. terbawa emosi padahal itu tidak boleh. Iya, Dan tantangannya ya kita harus harus bisa apa ya? Kita harus bisa apa ya, membuka pikiran kita secara terbuka gitu terhadap segala permasalahan sehingga kita bisa apa ya? Nah, itu yang sulitnya itu untuk membuka apa hati kita terhadap iya. Jadi jangan jangan didominasi dengan dengan perasaan perasaan benci gitu. gitu ya terhadap anak, Itu betul. kadang gitu Kadang ya. kita kebawa emosi juga, Gitu. Pak. Kalau mau masalah anak budak, Iya, seperti kemarin aja kan ya terpugu-pugu gitu budak ngarusak tempat nanti di sekolah ibu budak teh iya, naon gitu. Tapi kan itu kan jadi tantangan oh iya. berarti kita harus lebih 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 bijak lagi untuk melihat permasalahan akar ya kita harus melihat akar masalahnya di mana. Sehingga pengambilan keputusannya itu sesuai dengan tujuan berdampak Iya, positif ya, berdampak Pak ya. positif ke anak. Nah, itu tantangannya di situ. Iya. Kemudian Pak, dari pengalaman Bapak selama ini apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus etika-etika dilema? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat ketika ada kasus atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau kalau saya langsung saja di Langsung ketika itu kita langsung putuskan spontan ini aja gitu, spontan Pak ya. aja dengan ya tentunya tadi Ya, mempertimbangkan apa segala hakiki aspeknya. segala aspek langsung nggak dijadwalkan. Ya. Tentunya juga Bapak juga melihat dari sisi urgenitasnya, apakah memang harus segera ditindak hari itu Iya, barangkali ya. Kalau memang mendesak tentunya seorang pemimpin juga ya pasti harus harus bergerak cepat bergerak gitu Pak. cepat harus ya harus cepat gitu ketika jangan sampai ditunda-tunda ketika ada permasalahan gitu ya, ketika harus mengambil keputusan ya kalau lebih baik disegerakan saja. Ya, tentunya juga ini langkah antisipasi takutnya berdampak ke hal yang lain Iya gitu itu Pak ya. Jadi nanti kalau ada tidak ditanggulangi. nantinya kan hari diantep mah kan kalau dibiarkan kan takutnya akan terjadi hal-hal yang lain dari permasalahan tersebut. Nanti permasalahannya berkembang. Jadi semakin besar nih yang Iya. dikhawatirkan. Baik, selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempengaruhi atau membantu Bapak di dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Misalkan Bapak, mendengar dari apa, rekan termasuk mungkin para wakasek-wakasek gitu untuk pengambilan keputusan, Pak? Ya tentunya harus ya itu tadi kan kita harus mendengar dari rekan sejawat Iya, seperti apa masukannya. masukan Ya wakasek, guru-guru dan bahkan dari TU juga bisa iya. gitu ya ketika Termasuk mungkin murid juga bisa iya dilibatkan, Pak, ya? dilibatkan.
Jadi suara anak juga harus didengarkan. Jadi artinya keputusan yang diambil itu hasil observasi dari seluruh stakeholder ya di sekolah. Ya. Baik Pak, ini untuk pertanyaan Dan dari luar juga bisa. kayak komite. Oh iya betul betul. Komite Berarti juga harus ikut terlibat ikut berarti ya, terlibat. di dalam penanganan kasus-kasus dilema etika. Ya harusnya memang ada ya kolaborasi dengan komite dengan orang tua itu harus terjadi. Iya. Termasuk ketika ada orang tua yang dalam tanda kutip laporan ke pihak sekolah, itu juga bagian dari bahan pertimbangan kepala Iya, sekolah di dalam bahan mengambil pertimbangan keputusan. iya betul. Kan apalagi kalau misalkan sudah public accountability, ketika ketidakpuasan dari masyarakat, itu kan harus Parameter ini ya, iya, kepuasan masyarakat jadi kepuasan masyarakat parameter jadi apa kinerja kita di sekolah iya, juga. nah itu kan kembali lagi kan kalau misalkan contohnya misalnya ada budak masalah atau budak di kelas ya berbuat hal yang ini ya berarti kan kita harus ya merefleksi dulu gitu ya dan mengevaluasi diri dulu dan termasuk kalau misalkan ada masukan dari rekan-rekan dan dari komite juga karena dalam tindakan kita itu kadang ada blind spot yang tidak kita sadari Ya, terkadang sehingga harus ada masukan dari betul, Pak. semua Terkadang pihak. apa yang selama ini kita anggap tidak ada masalah, ternyata di sudut pandang yang lain Iya, terlihat keadaan terlihat masalah itu kan tersebut. blind spot gitu Iya, kan. Kita tidak melihat, tidak terpantau oleh kita. iya. Dan di sini ada prinsip kolaborasi juga Iya, berarti Pak dengan kolaborasi. mereka dengan pihak yang lain, betul Pak. Kemudian Pak, ini untuk pertanyaan Dan terakhir. bukan hanya komite saja, kalau perlu kita kan berkolaborasinya dengan instansi lain. Oh iya Ketika ada betul. permasalahan kenakalan anak, misal anak amit-amit gitunya ada anak yang hamil atau apa gitu kan kita Kasus-kasus kriminal mungkin ya. kasus-kasus kriminal gitu kan kita menanggulanginya bukan hanya ke anak yang punya kasusnya aja, Iya, betul. ke anak-anak yang lain juga harus Iya. ada edukasi juga gitu. Berarti itu Bukan bisa melibatkan melibatkan luar ya ya, untuk apa semacam kemitraan sosialisasi ya, di untuk sekolah, edukasi edukasi. gitu. Edukasi kesehatan, edukasi apa edukasi tentang keamanan kedisiplinan kan gitu dengan polsek dengan yang lain sehingga ya ya itu kan ketika ada permasalahan itu ya kita sejauh mana treatmentnya. Eh, Barangkali ini pertanyaan terakhir Pak, sekaligus refleksi juga dari pengalaman Bapak selama ini ketika memimpin tentunya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak pada pengambilan keputusan dilema etika? Ya intinya kita harus bisa berkolaborasi dengan stakeholder yang lain dalam mengambil keputusan, tidak langsung apa hanya berdasarkan ego sendiri gitu kan. Kita harus banyak mempertimbangkan hal-hal yang lain. Berarti mungkin kalau dilihat dari apa dinamika yang ada di sekolah Pak, tentunya dengan keberagaman karakter anak, Iya. termasuk latar belakang keluarga, lingkungan juga masyarakat. Tentunya kita sebagai seorang pendidik, apalagi seorang pemimpin, tentunya daya jangkau pandangannya harus betul-betul luas Iya, berarti Pak ya. harus betul luas harus ya itu tadi kan berarti harus ada kolaborasi dengan orang tua gitu kan. Dengan Berarti harus ada kemitraan iya dengan dengan tokoh masyarakat tokoh-tokoh sekalipun masyarakat. harus tahu gitu, harus kenal harus bermitra. Tentunya juga kalau dilihat dari pengalaman selama Bapak memimpin, ini mungkin penguatan ketika kita sudah bermitra, tentunya
menghadapi permasalahan tersebut kita bisa lebih efektif dan lebih Iya. mudah mungkin Pak ya Iya. seperti itu. Karena kan apa ya, dengan banyak pertimbangan ya kita banyak masukan, ya banyak mendengar, ya kita pasti mudah untuk mengambil keputusan Iya, dan tidak gegabah gitu. tentunya nilai-nilai Iya. kebajikannya di situ Iya. selalu menjadi prioritas Iya. dan sebagai tujuan Pak ya. Dan harus berdampak Berdampak. kepada murid putusan kita. Iya. Baik Pak, barangkali saya rasa cukup Ya. untuk interview atau apa istilahnya bertanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengambilan keputusan seorang pimpinan. Dan saya ucapkan terima kasih Pak atas waktunya hari Iya. ini sudah bersedia apa istilahnya diinterview oleh saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf mungkin mengganggu waktu kita. Setelah kesibukan hari Senin Bu, mungkin banyak aktivitas yang seharusnya Ibu jalankan tapi Ibu sudah mampu bersedia menyempatkan waktu untuk wawancara. Sebetulnya ini bagian dari tugas untuk pemenuhan tugas modul 3.1 dalam rangkaian kegiatan pendidikan guru penggerak yang sedang saya jalani. Dan ini salah satu tugas demonstrasi kontekstual yang sejatinya menjadi bagian dari kewajiban saya berkembang di dunia. Ada hal-hal yang perlu saya tanyakan kaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Dalam hal ini kapasitas Ibu sebagai kepala sekolah dari SDN 1 Cilirit, ya alhamdulillah saya rasa Ibu sudah cukup berpengalaman di dalam memimpin sekolah dan Ibu sudah memimpin beberapa sekolah. Dari sekolah-sekolah sebelumnya barangkali ada pengalaman-pengalaman yang bisa di-sharingkan di sini. Yang ingin saya tanyakan diantaranya yaitu selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau wujudan moral. Begini, kalau masalah identifikasi itu saya melihat kasusnya itu seperti apa dulu. Saya lihat dulu kasus seperti apa. Dan memang beberapa hari ini saya menghadapi kasus yang menurut saya ini terkait dengan di satu sisi dilema etika, di satu sisi lagi wujudan moral seperti itu. Terkait kasus ada seorang guru yang izin katanya anaknya sakit. Otomatis saya sebagai seorang ibu ya memang hati siapa gitu, maksudnya anak yang sakit ya silakan gitu ya, tetapi tidak sesuai dengan kesepakatan awal gitu. Jadi mengidentifikasi dari situ, oh berarti si ibu ini tidak sesuai dengan kesepakatan awal, yang dari awalnya itu izinnya hanya 1 hari menjadi 1 minggu. Oh iya. Itu kan menjadi sebuah dilema juga gitu. Betul. Tapi di satu sisi memang benar anaknya sakit, cuma tidak dirawat gitu. Memang anaknya sakit gitu. Cuma yang menjadi sebuah dilema bagaimana saya mengambil keputusan saat itu, apakah saya harus menegur dan menyuruh ibu itu masuk kembali atau bagaimana. Jadi itu memang menjadi sebuah dilema untuk saya. Iya. Kemudian dari pengalaman Ibu di dalam memimpin sekolah selama ini, bagaimana Ibu menjalankan keputusan pengambilan keputusan yang sejatinya itu merupakan dilema etika, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Bu, Ya. yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya. Misalnya saya itu selalu segala sesuatunya saya musyawarahkan Pak. Saya musyawarahkan, saya tidak mungkin mengambil keputusan itu berdasarkan perasaan gitu. Biasanya kalau perempuan itu selalu mengambil keputusan jadi perasaan gitu. Tapi pada saat itu saya berusaha untuk musyawarahkan. Jadi dengan para kepala sekolah yang lain saya bertanya gitu, kepada kepala sekolah yang lain. Saya juga bertanya kepada pengawas. Mohon maaf.
Kebetulan memang pengawasnya welcome gitu, memberikan pengarahan. Saya juga bertanya kepada kepala sekolah sebelumnya, karena memang harus mengetahui karakter dari yang tadi yang bersangkutan. Jadi jangan sampai hanya dari situ opini saja gitu. Jadi beberapa opini lalu saya musyawarahkan juga, saya minta pendapat dari rekan kerja di satu sekolah. Jadi berarti kalau dilihat dari langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan di dalam pengambilan keputusan selama ini? Baik Pak, jadi yang saya ambil itu semuanya itu berdasarkan musyawarah. Jadi saya obrolkan dulu. Identifikasi dulu. Ini iya, betul, identifikasi. Jadi ini arahnya kemana nih, masalah ini arahnya kemana, solusinya seperti apa, terus saya mengambil keputusan seperti apa, terus opini mana nih yang harus saya ambil. Kadang kan opini para kepala sekolah yang lain atau opini dari pengawas itu bertolak belakang dengan yang ingin saya ambil. Jadi saya tampung dulu pendapat-pendapat itu. Ketika sudah identifikasi, mencari solusi ini seperti apa, masalahnya mau dibawa kemana. Terus nanti setelah itu fakta-fakta di lapangan juga saya ambil sebagai bahan pertimbangan untuk mencari solusi. Setelah itu baru diambil keputusan. Nah, kaitan dengan pengambilan keputusan yang di dalam konteks ini merupakan bagian dari dilema etika. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif di dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pada kasus dilema etika ini sebenarnya kadang kita sebagai kepala sekolah atau pemimpin di sekolah itu suka, kalau bahasa anak sekarang galau ya Pak. Jadi di satu sisi alasannya logis gitu ya, alasan logis. Tapi di satu sisi lagi itu sebenarnya bertentangan gitu. Betul, bertentangan dengan aturan yang ada. Tapi saya berusaha sebisa mungkin untuk tetap ada di jalur saya gitu, untuk memberikan sebuah contoh kedisiplinan. Saya mengumpulkan para guru, saya minta pendapatnya. Jadi intinya kembali lagi semuanya musyawarah mufakat. Ya, betul. Berarti kalau saya lihat di sini Ibu sangat menerapkan prinsip kolaborasi berarti ya. Jadi semua pihak yang bisa dilibatkan di dalam pemecahan masalah sebelum pengambilan keputusan itu Ibu jalankan. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan tentunya di dalam menjalani peran Ibu sebagai pimpinan, apalagi ketika menemukan kasus-kasus banyak menemukan tantangan apa yang menjadi hambatan Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya itu kadang opini dari orang-orang di sekitar saya itu mempengaruhi. Jadi kadang mempengaruhi. Jadi misalnya gini, saya sudah dapat keputusan untuk si A gitu ya. Tapi banyak karena memang saya dari awal elaborasi gitu dengan pimpinan terkait, dengan pengawas, dengan teman-teman juga gitu ya. Kadang mempengaruhi. Jadi ketika saya ingin mengambil keputusan, saya jadi terpengaruh gitu ya. Jadi harusnya kan saya nggak begitu gitu. Kadang seperti tadi saya dari awal bilang, perempuan itu kadang bapernya itu ya pakai perasaan ya kayak gitu. Akhirnya saya berusaha gitu untuk menepis itu semua. Saya berusaha untuk tegas gitu ya, tegas terus mendengarkan juga opini yang lebih cenderung memberikan solusi gitu. Ya. Berarti ketika Ibu menjalankan peran sebagai seorang pimpinan, ketika melihat ada suatu kasus atau keadaan yang memang harus perlu ada tindakan dari Ibu, apakah selama ini Ibu memiliki jadwal tertentu di dalam penyelesaian kasus tersebut, atau Ibu langsung menyelesaikan di tempat gitu, atau mungkin prosedurnya seperti apa yang Ibu jalankan? Baik Pak, kalau saya biasanya berjadwal Pak. Iya, jadi saya tidak langsung memutuskan hari itu. Jadi kadang kalau misalnya kita memutuskan sesuatu saat itu dalam keadaan emosi, lelah kayak gitu, itu mempengaruhi sekali. Jadi bukan solusi yang dapat, malah ada masalah baru yang muncul. Jadi saya berusaha untuk merencanakan temu muka, jadi tetap muka dengan rekan yang lain, dengan guru-guru juga, dengan rekan, bahkan dengan yang orang bersangkutan ini pun saya menjadwalkan gitu, kita kapan bisa ngobrolnya, kita kapan bisa mencari solusi bersama. Jadi jangan sampai segala sesuatunya
saya terburu-buru iya ya. betul terburu-buru. Jadi saya itu tidak mau kebijakan yang saya ambil atau keputusan atau solusi sekecil apapun malah jadi salah Yang gitu. negatif ya. Iya betul betul. Jadi mungkin ibu lebih katakanlah menunggu momen yang baik Betul, dulu. betul. Walaupun mungkin saya rasa ibu pun tidak mengabaikan tentang urgensi masalah Betul, yang dihadapi betul, ya. betul. Tapi memang ibu lebih dominan ingin dalam keadaan yang lebih Tenang, tenang, betul. lebih apa istilahnya, lebih kondusif lah. Betul, gitu ya. mencari itu juga solusi dari yang lain juga. Betul, jadi saya kumpulkan dulu fakta di lapangan seperti apa, solusinya seperti apa, baru saya bertemu dengan orang yang bersangkutan. Iya. Nah, ini kaitan dengan pengambilan keputusan ibu juga sebagai seorang pimpinan, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu ibu di dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Selama ini, alhamdulillah saya banyak teman sharing ya Pak, teman-teman sharing sesama kepala sekolah di kecamatan tempat saya mengajar, terus pengawasnya juga welcome, banyak memberikan bantuan, solusi, moral, terus dukungan moral, terus biasanya pengawas ini selalu memberikan masukan di benar-benar yang membuat saya iya ya seperti ini ya gitu. Jadi Semakin terbuka betul, gitu ya. jadi betul. Jadi pengawas ini tidak menjudge saya sebagai pimpinan yang gagal, tapi malah memberikan Bu, begini loh. Jadi memberikan arahan, pandangan. Jadi saya terbuka. Oh iya ya, harus seperti ini. Tentunya mengedepankan nilai-nilai humanis Betul, barangkali ya di betul, dalam betul. penanggulangan. Selain itu juga faktor keluarga, saya sering konsul dengan orang tua, dengan suami, jadi tuh berbagai banyak. Jadi gini Pak, kalau orang-orang itu biasanya mendapatkan banyak masukan jadi pusing ya. Kalau saya enggak, jadi malah terbuka. Oh berarti harus iya betul, harusnya begini, harusnya begitu, sehingga saya tidak salah-salah dalam mencari solusi. Nah, ini untuk pertanyaan terakhir yang barangkali bagian dari kesimpulan juga sekaligus refleksi juga dari wawancara kita kali ini. Dari semua hal yang telah disampaikan dari awal sampai terakhir, pembelajaran apa yang ibu dapatkan, yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu selama ini dalam pengambilan keputusan dilema etika ini? Baik ya Pak, ini hanya sharing saja. Saya ketika belajar untuk memutuskan sesuatu itu sekarang itu lebih tidak egois Pak. Jadi tidak boleh egois, tidak boleh ampuh. Kalau bahasa Sundana, jangan sampai rumah pimpinan. Jadi mentang-mentang saya kepala sekolah, jadi enggak ya. Jadi semua juga sama. Kami satu rekan di sekolah. Jadi semuanya itu berdasarkan musyawarah mufakat. Akhirnya saya tidak jadi egois. Itu yang hal-hal lebih bijaksana ya di dalam pengambilan keputusan. Jadi kadang-kadang sebelumnya mungkin saya menjadi seseorang yang egois, menjadi seorang yang angkuh, tapi ketika berhadapan dengan ibu bapak guru di sekolah dengan banyak referensi tadi jawaban-jawaban dari rekan-rekan lain tentang solusi mencari masalah, yang inti yang saya lebih dapatkan gitu ya, yang mendapat tidak egois Pak. Berarti kalau boleh saya simpulkan dari apa yang sudah ibu sampaikan, jadi sifat seorang pemimpin itu harus lebih luas jangkauan pandangannya, karena memang apa yang menjadi keputusan pimpinan itu akan berdampak baik itu jangka pendek maupun jangka panjang bagi yang bersangkutan ya. Tentunya itu pun bisa berdampak juga bagi rekan-rekan yang lain. Artinya pengambilan keputusan seorang pemimpin itu harus betul-betul bijaksana, dilihat dari segala aspek, dan tentunya tadi ibu sudah sampaikan harus ada asas kolaborasi dengan rekan sejawat ataupun mungkin dalam hal ini guru-guru, bahkan terkadang sepertinya harus ada kolaborasi juga dengan siswa barangkali kalau siswa nanti ada masukan, betul begitu? Betul, bisa juga dengan siswa, tapi kadang begini ya Pak, tergantung masalahnya apa gitu. Betul. Kebetulan kan kalau ini masalahnya tidak ada hubungannya dengan siswa gitu. Betul. Kecuali kalau misalnya nanti ada beberapa guru atau guru yang misalnya menghukum terlalu keras kepada anak atau bagaimana, nanti kan anak-anak bisa diambil gitu, bisa diambil. Tapi selama ini Bu, itu anak didik tidak ada semacam komplain karena tidak masuk selama
6 hari apa? Salah Ada satu guru minggu. penggantinya. Oh ada. Ada Oh, guru. sejauh ini ada solusi. Ada solusi guru pengganti, tapi kan kadang tidak selamanya guru pengganti itu efektif kan, seperti itu. Baik, saya rasa cukup untuk interview atau wawancara kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya juga mohon maaf bila ada salah-salah kata, pengucapan. Sama-sama belajar ya Pak. Iya. Sukses di pendidikan guru pengganti. Amin. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pelaksanaan pengerjaan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, saya telah mewawancarai 2 kepala sekolah, yaitu Bapak Andi Iswandi SPD selaku kepala sekolah dari SMP Negeri 1 Sukasari, di mana tempat saya mengajar pada saat ini. Dan yang kedua, saya mewawancarai Ibu Amelia Pratiwi SPD yang dalam hal ini selaku kepala sekolah SDN 1 Ciririm. Kaitan dengan refleksi wawancara, saya akan coba merefleksi kegiatan wawancara yang sudah saya laksanakan berdasarkan 4 pertanyaan yang ada di dalam LMS. 1, hal-hal menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut? Pertanyaan-pertanyaan mengganjal apa yang masih ada dari hasil wawancara bila dibandingkan dengan hal-hal yang saya pelajari? Seperti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Apa yang saya dapatkan? Sesuai hasil wawancara yang saya lakukan, para kepala sekolah tersebut melakukan pengambilan keputusan dengan cara melakukan identifikasi masalah terlebih dahulu, berdiskusi dengan seluruh komponen sekolah, membuat keputusan yang berpihak pada siswa dan dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Dan hal-hal yang telah dilakukan oleh masing-masing kepala sekolah tersebut menurut saya sebetulnya sudah melaksanakan prinsip-prinsip pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, seperti yang ada pada materi modul 3.1, yaitu diantaranya memperhatikan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip basis penyelesaian masalah dilema etika. Dalam langkah-langkah pengambilan keputusannya pun sudah memuat langkah-langkah pengambilan keputusan, namun belum dilakukan secara runut dan lengkap. Akan tetapi hal tersebut tidak mengurangi proses uji hasil pengambilan keputusan. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, bagaimana hasil wawancara antara 1-2 pimpinan yang saya wawancarai pada saat itu? Adakah sebuah persamaan atau perbedaan? Nah, barangkali kira-kira ada yang menonjol dari salah satu pimpinan tersebut, mengapa dan apa yang membedakannya. Jadi berdasarkan hasil wawancara yang saya laksanakan, ada beberapa persamaan memang di dalam pengambilan keputusannya, langkah-langkah yang dilaksanakan oleh kedua pimpinan tersebut, yaitu kesamaannya sama-sama melakukan identifikasi masalah dulu, kemudian mengumpulkan fakta-fakta, melakukan diskusi sebagai langkah prinsip kolaborasi dan komunikasi dengan berbagai pihak terutama yang terlibat di dalam masalah tersebut. Namun ada juga perbedaan dari kedua kepala sekolah tersebut dalam pengambilan keputusan. Jika kepala sekolah yang pertama itu sudah melakukan hampir semua langkah dalam pengambilan keputusan, membuat keputusan yang berpihak kepada siswa dan bertanggung jawab. Sementara pada kepala sekolah yang kedua lebih mengedepankan diskusi, karena mungkin basic beliau sebagai seorang perempuan yang dominan perasaan, sehingga beliau lebih banyak mengambil langkah berdiskusi terlebih dahulu, komunikasi dan koordinasi dengan unsur-unsur sekolah dan pihak-pihak yang terlibat di dalam masalah. Karena saya lihat dari beliau, karena memang notabene seorang perempuan, sehingga beliau lebih banyak dominan mengedepankan perasaan seperti itu, sehingga di dalam pengambilan keputusannya pun beliau lebih landai seperti itu, lebih menunggu momen tenang dulu seperti itu. Menurut saya yang lebih menonjol dalam membuat keputusan sesuai langkah-langkah pengambilan keputusan
keputusan dalam teori di modul 3.1 ini ya lebih cenderungnya sih ke kepala sekolah yang pertama, karena telah mampu memahami dilema etika dan penyelesaiannya. Pada pertanyaan ketiga, apa rencana ke depan para pimpinan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka? Rencana ke depannya, para pimpinan tersebut menyampaikan bahwa mereka jika menghadapi permasalahan dilema etika ataupun bujukan moral akan melakukan tahapan-tahapan pengambilan keputusan sesuai dengan 4 paradigma. Saya rasa ini akan menjadi landasan dalam pengambilan keputusan ke depannya, seperti itu. Dan pengujian keputusan dengan lebih lengkap termasuk pengujian dan investigasi opsi trilema. Cara mengukur efektivitas pengambilan keputusannya adalah dengan melakukan pengujian benar salah, melakukan refleksi atas keputusan apa yang telah diambil atau dibuat, serta meminta saran dan masukan dari pihak lain yang terkait dalam pengambilan keputusan tersebut. Karena saya lihat dari kedua pimpinan tersebut sangat antisipatif pada apa yang mungkin ditimbulkan dari keputusan yang diambil, sehingga para pimpinan tersebut mensiasati kalau di kemudian hari ada dampak yang tidak diinginkan barangkali dari hasil keputusan yang diambil pada saat ini. Nah, untuk pertanyaan keempat, bagaimana saya sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan saya, pada murid-murid saya, dan pada kolega guru-guru saya yang lain? Kapan saya akan menerapkannya? Jadi, saya akan menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan sesuai apa yang dipelajari di modul 3.1 ini. Dalam setiap permasalahan dilema etika, baik ketika berhadapan dengan masalah murid maupun ketika ada kolega guru yang menemui masalah dilema etika, saya akan coba untuk menawarkan mereka untuk mengambil keputusan sesuai dengan prinsip 9 langkah pengambilan keputusan. Dan hal tersebut sepertinya akan sangat efektif, akan sangat baik ketika dapat diterapkan pada kasus-kasus yang ditemui di lingkungan sekolah, baik itu kasus dengan siswa ataupun hal yang permasalahan yang dihadapi oleh kolega, teman sejawat, barangkali seperti itu. Dan kedepannya saya secara pribadi akan coba untuk lebih mengedepankan prinsip kolaborasi, karena hal tersebut tentunya sangat berdampak pada hasil keputusan yang diambil. Karena berbagai pihak memberikan masukan dari pandangannya masing-masing, sehingga saya sendiri nanti bisa mengambil hal-hal baik, hal-hal positif dari opini-opini di sekitar, termasuk dari rekan-rekan sejawat, dalam hal ini guru-guru maupun dari TU-nya juga. Dan hal tersebut tentunya saya rasa akan lebih menghasilkan keputusan yang lebih bijaksana lagi. Barangkali demikian refleksi dari hasil kegiatan wawancara saya dengan kedua kepala sekolah, yaitu yang pertama tadi Bapak Andi Iswandi selaku kepala sekolah pimpinan saya di mana tempat saya mengajar, dan juga Ibu Amelia Pratiwi yang dalam hal ini kapasitas beliau sebagai kepala sekolah SDN 1 Ciriri. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kekurangan. Sekali lagi saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.